Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman trader semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Sekarang tanggal 22 Februari jam 13 atau jam 1 setengah 2 lah ya. Jam 13 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat nih teman-teman. Kali ini kita masih sama mau ngebahas emas atau SAU USD ya. Kita analisa hari ini di mau dekat market Eropa ya teman-teman ya. Market Eropa sekitar jam 3-an, sekitar jam 2 sampai jam 3 itu buka market Eropa ya teman-teman. Nah, ini kita mau analisa sedikit nih. Untuk daily biasanya sih kalau saya lihat langsung ke daily ya. Time frame daily ini kita lihat masih berada di harga yang sama seperti kemarin, harga kisaran 2030 sampai 2024 ya teman-teman ya. Di sini kita lihat 2029. Kita turun ke time frame H1 ya teman-teman ya. Di sini udah terlihat nih, di sini ada candle doji atau pin bar ya, bisa disebut juga pin bar. Ini candle yang kayak gini nih, ada buntutnya kayak gini, terus badan candlenya cuma sedikit kayak gini nih, candle doji atau candle pin bar ya. Aku biasanya sih nyebutnya candle pin bar. Dia berbuntut seperti itu. Ini kalau menurut ilmu candle ya teman-teman, ini kita sharing tentang candle. Menurut ilmu candle kayak gini nih, kalau misalkan tren lagi naik, lagi hijau nih, lagi naik terus ya karena terus terbentuk candle doji atau candle pin bar seperti ini nih. Ini udah salah satu tanda atau ciri-ciri tren atau market ini mau pembalikan arah ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia lagi naik mau balik arah, jadi mau jadi turun ya teman-teman. Kita lihat dulu di time frame H4. Nah, di sini udah kelihatan ya sedikit ya teman-teman ya. Kenapa aku bilang kelihatan? Karena di sini kan ada support ya. Di sini ada support di 2022. Nah, di sini ada support 2022. Ini udah ketembus ya teman-teman ya. Nih aku kasih garis ya. 2022 warna apa ya? Warna biru kali ya. Warna biru. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini ada resisten, ketembus, dia berubah jadi support ya teman-teman ya. Nah, ini di supportnya ditembus juga nih walaupun sedikit. Supportnya berhasil ditembus ya tuh. Terus dia sekarang bergerak naik. Ini kemungkinan besar dia mau cari resisten atau cari kekuatan lah ya. Cari supply, area-area supply di atas ini nih. Dia mau cari area supply. Ini ada area supply juga nih sedikit. Nah, habis itu dia baru turun lagi ke bawah ya teman-teman ya. Ini aku mau buat garis dulu. Nah, nih aku panjangin ya teman-teman ya nih. Nah, ini area supply, dia mau jemput area supply dulu. Kemungkinan dia bakalan ke 36 lah mungkin ya, area-area 36 atau 35, 36 sini nih. Baru dia bakalan nembus ke, kemungkinan besarnya bakalan ngelewatin 2024 lagi ya teman-teman, atau 2022 nih kan udah supportnya udah ketembus ya untuk H4 atau 4 jam ini. Coba kita cek berita. Kita cek berita dulu. Oh, FOMC. Tadi pagi ada FOMC ternyata teman-temannya jam 2 pagi. Oke, di sini ada jam 3 ya nanti ya. Pas banget buka Eropa jam 3, jam 3.15 langsung ada berita-berita di sini ya. Manufaktur jam 3.30, berita euro lagi. Wah, di sini banyak banget berita. Jam 4,
jam 4.30 GBP. Ini pound sterling ya, banyak banget berita nih teman-teman ya untuk hari ini mulai dari jam 3 sampai jam 4 nih semua impactnya tinggi-tinggi semua ya teman-teman. Mungkin untuk forex Euro USD dan juga GBP USD ini bakalan berdampak nih teman-teman ya. Kalau untuk emas mungkin berpengaruh juga, cuman kayaknya biasanya berpengaruh juga sedikit karena dia bakalan actionnya kencangnya di jam malam. Biasanya kalau untuk emas itu kencangnya dia di jam Amerika. Coba kita lihat lagi ke bawah. Nah, di sini jam 8.30 ada news atau berita di Kanada dolar dan USD juga ada nih unemployment claim. Oke, ada juga nih kayak pengangguran gitu ya. Seperti apa jumlah pengangguran di Amerika gitu ya teman-teman ya. Terus ada manufaktur juga, flash service juga ada jam 9.45 nih. Hari ini kayaknya market bakalan bergerak lumayan cukup kencang. Seandainya dia mau turun ya, ini sih kalau analisa aku sih dia mau turun ya teman-teman ya, karena ini supportnya udah ditembus, jadi dia naik bakalan turun lagi nantinya. Tapi ada dua pilihan ya teman-teman ya, dia mau jemput resisten di 2036 dulu baru turun, atau dia bisa stuck di 32 ini ya, resisten yang kemarin. Bisa juga seperti itu ya. Kadang-kadang karena emas ini kadang-kadang dia bisa fake breakout ya, atau dia kayak nipu gitu. Jadi dia seolah-olah dia nembus resisten, padahal sebenarnya dia mau turun ya teman-temannya, bukan mau naik. Jadi saya sendiri sebenarnya sering ketipu juga nih sama market nih. Jadi benar-benar harus jeli banget untuk analisa ya. Coba kita geser ke time frame H1 atau 1 jam. Biar lebih akurat ya analisanya. Kita lihat di sini. Nah, di sini benar ya nih. Oh, ini kalau di sini kurang geser sedikit nih teman-teman. Nah, yang benar di sini nih ya. Nah, yang benar di sini nih teman-teman ya. Lewat 8,8 nih. Nah, di sini ya teman-teman ya. Di sini ada resisten ya. Naik, dia ini berubah jadi support resisten ini. Nah, dia turun cuma sampai sini doang ya. Pas banget kan ya. Sama yang di sini nih, ini udah jadi support, dia naik lagi, turun nih ditembus ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini ditembus, terus udah ditembus dia bergerak naik lagi karena belum punya kekuatan, ibaratnya belum punya kekuatan untuk turun. Jadi dia bakalan naik lagi buat jemput support atau resisten yang ada di atas. Baru kemudian kemungkinan besarnya ya ini bakalan turun teman-teman. Jadi buat kalian yang mau suka dengan posisi sell ya, kalian bisa open posisi sell limit pending order di area 31 sampai 36 ya teman-teman ya, 36. Kalian pilih aja angkanya. Untuk take profit kalian bisa taruh take profit pertama di 2022 boleh. Yang kedua kalau misalkan kalian mau ambil jauhnya di area 2014 ini ya teman-teman ya. Karena di sini ada area demand juga sedikit nih. Ini bakalan keambil nih 2015 lah ya, 2015 2014 ini bakalan keambil. Ini ada area demand sedikit. Tapi kini kalau kita lihat ya, coba sebentar guys. Ini tapi kalau kita lihat, ini aku mau gambarin dulu. Kayaknya ini udah dijemput deh. Oh iya teman-teman, ini area supply kemarin ya udah dijemput nih teman-teman. Demand maaf ya. Ini area demand kemarin udah kejemput, berarti ini kemungkinan udah nggak fresh lagi nih. Dia bakalan kalau turun bakalan jauh nih ya teman-teman ya. Ini udah kejemput. Coba ini kita ganti warna biru. Aduh gelap bener. Nggak apa-apa lah. Cuma buat tanda doang ya. Nah, ini udah. Nah, berarti di sini nih teman-teman kemungkinan dia mau ke area ini nih teman-teman ya. Kemungkinan ini udah kejemput. Jadi kemungkinan besarnya dia mau ke area ini nih. Nah, area area demand yang ada di sini ya teman-teman ya. Ini ada area demand juga. Nah, ini kita panjangin.
Nah ya di sini teman-teman, kemungkinan besar dia bakalan mau ke area demand yang ada di sini nih. Ini di harga 2008 ya, 2008 sampai ke 2001 lagi ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar kalau misalkan beritanya mendukung ya, atau fundamentalnya mendukung emas buat turun, kemungkinan besar dia bakalan jauh sampai ke 2008 sampai 2001 ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian yang mau sell limit nih, sell limit di area 2038 38 36 ya sampai 31 di sini, kemungkinan bisa take profit satunya di 2022, take profit yang keduanya di 2008 ya, cukup jauh juga. Kita geser ke M30 ya, atau 30 menit. Kita geser ke M30. Berita sih udah oke ya, mendukung banget kayaknya nanti. Tapi kalau bisa juga sih teman-teman, kalau misalkan ternyata fundamental tuh hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita gitu ya, pengennya turun kan, hasilnya nanti ternyata emas melemah. Wah, emas dolar, ternyata dolar hasilnya melemah gitu kan, emas jadi bakalan naik terus nih, justru bisa ditembus. Kita harus cari tahu dulu nih, coba kita analisa dulu ya M30 ya. M30 sih kalau dilihat di sini udah 1 kali, 2 kali, 3 kali ya kejemput-jemput terus nih area supply-nya. Kalau di time frame kecil tuh kurang ya guys, kurang analisa di time frame kecil tuh kurang. Cuman nggak apa-apa, aku analisa aja ya. Buat teman-teman yang mau scalping main dekat-dekat ya kan, bisa kita analisa sama-sama nih di sini. Kalau untuk M30 sih di sini trennya naik ya teman-temannya, trennya naik. Jadi posisi sell lebih apa ya, lebih riskan lah ya kalau untuk time frame kecil nih. Jadi trennya naik. Apalagi candlenya begini ya, belum ada konfirmasi sell juga, tapi tetap di sini ada area resisten di area 2031 ini, ada resisten ya untuk M30. Nanti bisa dilihat aja rejection kah atau ditembus ya, atau ditabrak, di breakout bahasanya tuh ya. Coba kita cek di M15 atau 15 menit. Sama juga, kalau M15 sama M30 tuh kayaknya nggak beda jauh ya candlenya tuh. Masih sama. Coba M5 ya. Jadi M15 sama M30 kemungkinan analisanya sama ya seperti M30, karena dia candlenya nggak beda jauh ya teman-teman ya. Trennya naik terus, belum ada tanda-tanda dia mau turun. Resistennya juga sama seperti M30 ya di 2031 ya teman-teman. Untuk M5, nah ini M5 nih di sini udah konfirmasi nih teman-teman ya. Ini kalau misalkan kita lihat di sini ada seperti apa ya, seperti logo bendera ini. Kalau digambar nih, nanti kita gambar lah ya ini. Nih di sini ada kayak logo bendera ya teman-teman ya. Ini namanya flag atau bendera lah, bisa disebut bendera. Nah, ini kalau udah terbentuk seperti ini, dia bikin bendera kayak gini ya teman-teman. Nah, kok nggak mau sih? Nah, udah biarin dah di sini aja. Nah, ini kan kelihatan nggak ya teman-teman? Aku gedein dikit ya. Takutnya nggak kelihatan di video. Ini kita analisa untuk M5 ya, buat teman-teman yang mau analisa di time frame 5 menit. Nah, ini mungkin agak kelihatan nih. Karena kemarin ada yang request juga, coba time frame sekian, time frame di time frame 30, di time frame 5 menit, karena suka scalping gitu. Analisa boleh, saya bantu analisa juga biar bisa lihat semua time frame, bisa kita analisa juga ya. Nah, ini ya buat teman-teman nih. Sini kan ada logo apa ya, bisa dibilang ini candlenya tuh bikin pola bendera ya temen-temen. Dia ngerucut kayak gini. Nah, setelah dia ngerucut, terkonfirmasilah candlenya naik seperti ini nih, set. Berarti dia positif naik ya teman-teman ya. Ini 80 sampai 90% dia bakalan lanjut naik terus untuk 5 menit. Dia bakalan lanjut naik ya. Untuk
5 menit nih udah pasti naik ya. Dalam waktu 5 menit tuh, lihat tuh, dia naik terus ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian nemu pola seperti ini ya, pola bendera ini, terus terkonfirmasi dia buy, kalian bisa ikutan buy ya. Ini buat time frame H1 daily juga sama ya, polanya seperti ini. Cuman ini jarang banget kita nemu ternyata di time frame 5 menit ketemu nih teman-teman ya, pola flag seperti ini nih. Jadi mungkin sampai sini aja ya teman-teman ya. Mungkin sampai sini dulu, nanti kita bakalan lanjut lagi untuk di jam Amerika, kita lanjut analisa lagi ya. Yang baru bergabung ke channel ini jangan lupa di subscribe, di like, dan juga kalau ada yang mau ditanyain bisa di komen di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih buat yang udah nonton, yang udah like, yang udah subscribe. Kita bertemu lagi di next video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.